Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video ini kita akan membahas mengenai matahari sebagai bintang. Tunggu. Kok matahari bisa disebut sebagai bintang ya? Bukankah itu suatu hal yang berbeda? Pasti adik-adik ingin juga tahu kan? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Pasti semuanya sudah pada tahu dong ya, bahwa pada saat siang hari terdapat pancaran sinar matahari yang menyinari bumi kita ini. Tetapi pada saat menjelang malam, langit akan berubah menjadi gelap dan digantikan oleh bintik-bintik cahaya yang terang, yang biasa kita sebut itu sebagai bintang, yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Tapi sebelumnya, ada yang tahu gak sih bintang itu apa? Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri yang tersusun atas gas hidrogen, helium, dan unsur lainnya. Bintang juga memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang. Tetapi pada faktanya, bintang jika dilihat dari sangat dekat membentuk sebuah bola panas yang besar dan penuh energi. Tetapi dengan jarak dan pada saat kondisi tertentu dapat menghidupkan, contohnya matahari. Matahari adalah bintang pusat tata surya. Bagi manusia, matahari dianggap sebagai sumber kehidupan untuk seluruh makhluk hidup. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi, sehingga cahaya matahari tampak lebih terang pada siang hari dan menyebabkan pada waktu siang hari tidak dapat melihat bintang selain matahari. Kenapa ya matahari bisa dikategorikan sebagai bintang? Yang pertama, matahari dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri, sama seperti bintang yang juga menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Yang kedua, energi cahaya yang dikeluarkan matahari sama seperti bintang, yaitu berasal dari reaksi fusi pada bagian inti matahari. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwa matahari merupakan bintang yang paling dekat dari bumi, sehingga ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya yang berada dalam tata surya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham kenapa matahari bisa dikategorikan sebagai bintang? Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas matahari lebih dalam. Yuk kita simak karakteristik dari matahari. Pada dasarnya, matahari merupakan sebuah bola gas berpijar yang memiliki volume sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, menyebabkan gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan adanya gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Setiap hari, matahari akan bersinar dan cahaya terang serta suhunya yang panas akan sampai ke permukaan bumi. Cahaya dan suhu panas matahari inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia menjadi berbagai hal, salah satunya untuk energi tenaga surya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet yang memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Wah, apa aja ya 8 planet yang mengelilingi matahari itu? Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius berjarak dari matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Yang kedua ada planet Venus yang berjarak 108 juta kilometer dari matahari. Yang ketiga, ada planet Bumi yang berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Yang keempat, ada planet Mars yang berjarak 228 juta kilometer dari matahari. Yang kelima, ada planet Jupiter yang berjarak 779 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, ada planet Saturnus yang berjarak 1430 juta kilometer dari matahari. Yang ketujuh, ada planet Uranus yang berjarak 2880 juta kilometer dari matahari. Dan yang terakhir, planet paling jauh, planet Neptunus yang berjarak 4507 kilometer dari matahari.
Nah, pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa matahari merupakan bola gas berpijar yang memancarkan energi. Matahari sendiri memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari korona, kromosfer, fotosfer, dan inti matahari. Yang pertama adalah lapisan luar matahari yang terdiri dari korona dan kromosfer. Korona merupakan lapisan matahari paling luar yang hanya dapat dilihat ketika gerhana matahari total. Tebal korona bisa mencapai 2,5 km dan suhunya bisa mencapai 3 juta derajat Celcius. Sedangkan kromosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti matahari. Kromosfer bisa disebut juga sebagai atmosfer matahari. Atmosfer memancarkan sinar warna merah atau oranye yang berasal dari gas hidrogen. Balan kromosfer mencapai 10.000 km dan memiliki suhu yang paling rendah sekitar 4.000 derajat Celcius. Yang kedua, lapisan dalam matahari terdiri dari fotosfer inti matahari. Fotosfer merupakan lapisan pelindung inti matahari. Fotosfer tersebut juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Lapisan ini yang tampak kita lihat pada saat sehari-hari, cahaya yang putih yang dapat menyilaukan mata. Oleh karena itu, jangan melihat matahari secara langsung ya, karena dapat merusak retina mata. Fotosfer memiliki tebal sekitar 320 km dan suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan yang terakhir, ada inti matahari yang merupakan lapisan paling dalam matahari. Suhunya mencapai 16 juta Celcius. Sehingga dapat dikatakan bahwa inti matahari mempunyai suhu yang paling tinggi di antara semua lapisan lainnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa antara inti dan fotosfer terdapat dua zona, yaitu konveksi dan radiasi. Setelah kita membahas lebih dalam, ternyata matahari memiliki gejala aktif yang menyebabkan gangguan pada matahari itu sendiri. Kira-kira apa ya gangguannya? Pasti adik-adik juga belum pada tahu kan? Yuk kita bahas. Yang pertama ada granula. Granula merupakan sebuah gumpalan gas yang terdapat di permukaan matahari. Granula terjadi diperkirakan karena adanya perbedaan suhu yang sangat besar antara panas dan daerah dingin di permukaan matahari. Dan hal ini juga menjadi bukti bahwa permukaan matahari mempunyai suhu yang berbeda-beda. Gumpalan gas tersebut memiliki garis tengah ratusan kilometer dan hanya bertahan beberapa menit saja. Karena gumpalan ini hanya terjadi dalam beberapa menit, maka seolah-olah gumpalan tersebut berjalan. Granula sebagai aktivitas matahari ini mempunyai pengaruh terhadap bumi. Pengaruh granula di bumi ini adalah terjadinya gangguan terhadap perubahan cuaca di bumi. Selanjutnya ada gangguan bintik matahari atau sunspot. Gangguan ini berupa adanya bintik, tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat pada matahari. Bentuk bintik ini berupa lubang-lubang pada permukaan matahari, tempat menyembur gas-gas panas dari intinya. Hal ini menyebabkan adanya gangguan pada gelombang radio telekomunikasi di bumi. Selanjutnya ada lidah api matahari. Gangguan lidah api merupakan hamburan gas dari tepi kromosfer matahari yang menyerupai lidah api dengan cahaya yang begitu terang dan mencuat keluar dari bagian permukaan yang seringkali berbentuk lob atau putaran. Lidah api ini terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Massa partikel ini bisa dapat mencapai permukaan bumi. Akibat dari hamburan partikel ini dapat mengganggu sistem komunikasi gelombang radio. Itulah beberapa aktivitas matahari atau gejala matahari yang sangat terkenal. Walaupun matahari permukaannya dipenuhi dengan suhu dan cahaya yang sangat panas, tetapi pada kondisi tertentu, cahaya dan suhu panas ini bisa bermanfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Seperti halnya dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita bahas. Di siang hari yang terik, terkadang kita tidak mau keluar rumah akibat cahaya matahari yang panas. Tetapi beberapa orang juga ada yang mau keluar rumah untuk suatu kepentingan. Tapi tahukah teman-teman bahwa cahaya matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup? Lalu apa saja manfaat cahaya matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak.
Yang pertama, pemanfaatan matahari bagi manusia. Saat kita berjemur atau melakukan aktivitas di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita dapat memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan dapat meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, diantaranya untuk rumah, gedung, hingga bahan bakar mobil listrik. Yang kedua, pemanfaatan matahari bagi hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal yang penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti kura-kura, ular, dan buaya harus berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh mereka meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi imigrasi burung-burung tertentu. Yang ketiga, pemanfaatan matahari bagi tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari bawa banyak manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Nah, bagaimana adik-adik setelah menyimak penjelasan kenapa matahari bisa dikategorikan sebagai bintang? Tentunya adik-adik dapat memahaminya, bukan? Sekian video kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.